Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Rekonstruksi pembunuhan yang terjadi di Bandarjo digelar Satreskrim Polres Pasaman Barat. Interpol mendatangi keluarga Josi Putri Cahyani di Kanagarian Aua Malintang, Padang Pariaman. Seorang bocah dicabuli pamannya sendiri sejak 3 tahun lalu. Selanjutnya, menghentikan pengegapan. Rekonstruksi pembunuhan suami oleh istri yang terjadi di Bandarjo digelar Satreskrim Polres Pasaman Barat. Untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan, Satuan Reserse Kriminal Polres Pasaman Barat menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan di ruangan Sport Center Polres setempat. Sebanyak 37 adegan diperagakan pelaku, mulai dari pertikaian suami istri hingga korban nekat meracuni suaminya dan menguburkan jasadnya di sebelah rumah. Kasus pembunuhan ini terjadi pada awal tahun 2024. Reni, yang kerap mendapat perlakuan kasar dari suaminya, gelap mata dan meracuni korban Sumarno hingga tewas. Dalam rekonstruksi, korban dan 5 saksi diperankan oleh petugas Polres Pasaman Barat, sedangkan tersangka langsung diperankan Reni. Rekonstruksi ini juga disaksikan jaksa dan kuasa hukum pelaku. Menurut Kasat Reskrim Polres Pasaman Barat, AKP Fahrel Haris, hasil rekonstruksi sama persis dengan hasil BAP yang telah dilakukan terhadap tersangka. Ya, total tadi penyidik 37 adegan ya yang kita rekonstruksikan berikut dengan rinciannya. Dan itu sudah sama-sama dapat kita saksikan dan dipahami sama oleh penuntut dan juga apa yang menjadi item-item rekonstruksi itu sendiri, dan itu semuanya sama dengan hasil BAP tersangka, hasil BAP saksi terhadap item. Atas perbuatannya, tersangka diancam pasal 340, junto pasal 338 dan pasal 351 ayat 3 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Untuk memastikan permintaan dari pemerintah Jepang melalui kejaksaan dan pengadilan negara tersebut untuk mendatangkan keluarga korban Josi Putri Cahyani. Pada Rabu petang, Interpol Mabes Polri mendatangi keluarga Josi di Kanagarian Aua Malintang, Padang Pariaman. Mereka datang setelah pemerintah Jepang melalui kejaksaan dan pengadilan negaranya meminta keluarga Josi untuk hadir ke persidangan. Kedatangan Interpol ini bertujuan untuk memberikan perlindungan jika terjadi intervensi dari pihak lain saat mereka berada di negara matahari terbit. Selain itu, Interpol juga ingin memastikan siapa saja keluarga Josi yang berjumlah 3 orang yang bisa berangkat ke Jepang untuk menjadi saksi di persidangan. Hal ini dilakukan agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Selain Interpol dari Mabes Polri, dalam waktu dekat, kejaksaan dan pengadilan dari Jepang juga akan mendatangi keluarga Josi untuk berkoordinasi sebelum mereka berangkat ke Jepang. Tanggapan keluarga siap saja, siapa saja yang ikut sih. Kenapa mau? Ya karena saya ingin kakak saya mendapat keadilan terhadap undang-undang yang berlaku lah di situ. Kalau harapannya apa? Ya harapan saya kakak saya mendapat keadilan saja. Guna untuk memastikan bahwa nantinya seandainya berangkat harus didampingi oleh Interpol
negara kita. Harus itu dan wajib, karena untuk memastikan keamanan, keselamatan saksi, yaitu warga kita yang akan berangkat ke sana, supaya tidak menghindari intervensi-intervensi dari negara Jepang. Josie, warga kenegarian Awa Malintang, Padang Pariaman, yang menuntut ilmu di Jepang, ditemukan tewas di apartemennya pada tanggal 24 Agustus tahun 2023. Hasil penyelidikan polisi setempat, Josie dibunuh temannya yang bernama Keiichiro Kajimura, yang telah ditangkap polisi beberapa hari setelah mayat Josie ditemukan. Pelaku sendiri saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Kasus cabul yang melibatkan anak-anak sebagai korban kembali terjadi di Pariaman. Kali ini yang menjadi korban adalah remaja yang dicabuli pamannya sendiri sejak duduk di kelas 6 sekolah dasar. Kasus ini terungkap karena korban tak lagi kuasa menahan penderitaan, lalu mengadu pada sang ibu. Pelaku kemudian dilaporkan ke polisi. Menurut pengakuan korban, modus yang dilakukan pamannya adalah mengajak korban masuk ke kamarnya, dan pelaku langsung memaksa korban melayani nafsu bejatnya. Pelaku sendiri, pria Parubaya, ditangkap polisi dengan mudah dan tanpa perlawanan saat sedang bersantai di rumahnya. Pelaku dibawa polisi ke Polres Pariaman untuk diperiksa secara intensif oleh Unit Perlindungan Anak dan Perempuan. Dan ini sudah bermula sejak korban duduk di kelas 6 SD tahun 2021. Sehingga perbuatan itu berlanjut di tahun 2024, perbuatan itu berulang kembali. Yang awalnya korban diajak oleh pelaku manggil untuk masuk ke dalam kamar. Kenapa ke dalam kamar? Karena korban dengan pelaku ini masih ada hubungan keluarga. Pelaku dijerat polisi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Sudah ditarik, diancam dengan anak-anak. Tim reaksi cepat dari BPBD Kota Padang melakukan evakuasi terhadap 5 titik pohon tumbang di sejumlah kecamatan yang ada di Kota Padang pada Rabu siang. BPBD Kota Padang mencatat ada 5 lokasi pohon tumbang yang mengakibatkan terhambatnya akses lalu lintas kendaraan. Pohon yang tumbang berada di kawasan Teluk Bayur, Seberang Padang, Padang Timur, Ulakarang, serta Koto Tangah. Satu pohon pelindung yang tumbang berukuran cukup besar di Jalan Andalas, Padang Timur, menimpa sebuah pondok kayu serta kabel listrik hingga menghambat akses lalu lintas warga. Pohon yang tumbang itu mempunyai ketinggian 17 meter hingga 20 meter dan berdiameter 60 hingga 100 meter. Teluk Bayur ada pohon tumbang satu buah yang menghambat akses jalannya. Alhamdulillah sudah dievakuasi oleh tim TNC di Kota Padang malam tadi selesai. Kemudian dari informasi pagi hari tadi juga terjadi pohon tumbang seperti di Seberang Padang sudah dievakuasi. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun BPBD Kota Padang tetap mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada karena cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi hingga beberapa hari ke depan dikhawatirkan akan memicu tumbangnya pohon. Alfi melaporkan dari Padang.